Coba bayangkan, kamu hidup di sebuah kota kecil yang tenang, damai dan tentram, sampai suatu hari seorang gadis ditemukan tewas, dan semua orang yakin mereka tahu siapa pelakunya. Tapi, bagaimana kalau yang sebenarnya terjadi jauh lebih gelap dari apa yang terlihat? Halo semuanya, selamat datang kembali di Siniar Eltronity episode 12 bersama aku, Mutia. Kali ini, aku bakal bahas sebuah novel misteri remaja yang berhasil bikin aku begadang semalaman karena aku nggak bisa berhenti baca. Judul bukunya adalah A Good Girl's Guide to Murder atau Panduan Membunuh dari Anak Baik-Baik karya Holly Jackson. Buku ini adalah buku terjemahan dari bahasa Inggris. Versi aslinya pertama kali terbit tahun 2019, sementara versi terjemahan bahasa Indonesianya baru diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2024. Untuk terjemahan bahasa Indonesianya sendiri dilakukan oleh Darmawati Chen yang kemudian dieditori oleh Anastasia Emilia dan desain sampulnya dikerjakan oleh Martin Dina. Novel ini terdiri dari 484 halaman atau tebalnya sekitar 20 cm. Jadi bisa dibilang untuk ukuran sebuah novel remaja, buku ini cukup tebal. Oh iya, A Good Girl's Guide to Murder ini baru aja diadaptasi jadi serial yang bisa kalian tonton di aplikasi Netflix. Serial ini mulai tayang tahun 2024 dan langsung menarik perhatian penonton, terutama para penggemar novel aslinya. Nah, sebelum kita kulik lebih dalam lagi tentang buku ini, aku kasih tahu sinopsisnya dulu kali ya, biar kalian makin penasaran. 5 tahun lalu, di sebuah kota kecil yang damai di Inggris, Little Kilton dihebohkan dengan kasus pembunuhan seorang gadis populer di SMA Little Kilton, yaitu Andy Bell. Semua orang tahu kalau Andy Bell dibunuh oleh pacarnya, Sal Singh, yang bunuh diri tak lama setelah kejadian tragis tersebut. Kasus itu akhirnya tidak dilanjutkan dan dibiarkan menggantung begitu saja, meninggalkan ribuan tanda tanya di benak warga Little Kilton. Sebagai topik proyek tahun terakhirnya di SMA, Pippa Fitzmaurice atau akrab dipanggil dengan Pip, memutuskan untuk menginvestigasi kasus tersebut. Ia percaya bahwa Sal Singh, yang merupakan teman masa kecilnya, adalah pemuda yang terlalu baik untuk melakukan tindakan amoral seperti itu. Investigasi Pip dimulai dengan menggait Ravi Singh, adik laki-laki Sal Singh, untuk bekerja sama dengannya. Tentunya itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, tapi pada akhirnya keduanya berhasil menjadi partner dalam menyelidiki kasus ini. Seiring berjalannya waktu, rahasia-rahasia mulai terungkap dan jalan menuju kebenaran semakin terang. Namun, keselamatan Pip mulai terancam. Tampaknya ada pihak yang tidak senang dengan tindakan Pip dan mulai mengiriminya berbagai ancaman. Semakin banyak yang ia temukan, maka semakin besar pula resiko yang harus dihadapinya. Semua orang menyuruhnya untuk mundur, tetapi tekad Pip untuk memecahkan kasus ini justru semakin kuat. Akankah Pip berhasil mengungkap rahasia di balik kasus dingin Little Kilton? Gimana? Dari sinopsisnya aja udah bikin deg-degan dan penasaran banget gak sih? Tenang aja, sekarang kita masuk ke bagian serunya nih. Aku bakal bahas kenapa buku ini layak banget buat kamu baca. Mulai dari plotnya, karakternya, sampai gaya penulisannya. Jadi kelebihan buku ini yang pertama, menurut aku adalah jumlah tokoh yang tidak terlalu banyak. Aku lumayan sering baca novel-novel asal Jepang dan Korea, dan ciri khas mereka itu mereka punya tokoh-tokoh sampingan yang jumlahnya lumayan banyak, jadi cenderung membingungkan buat para pembaca. Tapi tidak dengan A Good Girl's Guide to Murder, yang jumlah tokoh pentingnya itu bisa dibilang cukup sedikit, yaitu 10 orang aja kurang lebih. Jadi menghindarkan pembaca dari kebingungan. Meskipun hanya 10 orang, tapi hubungan antar tokohnya terasa sangat mendalam. Setiap tokoh memiliki latar belakang dan motivasi yang jelas untuk setiap tindakannya. Selain itu, Holly Jackson juga menyelipkan peta pikiran atau mind map yang membantu memperjelas hubungan antar tokoh, sehingga pembaca dapat memahami alur dan keterkaitan cerita dengan lebih mudah. Kelebihan yang kedua, pembaca seolah-olah diajak untuk ikut serta dalam proses investigasi, karena penulis memberikan berbagai cuplikan petunjuk yang disisipkan di sela-sela narasi, seperti potongan obrolan daring dengan tersangka, surel atau email berisi ancaman kematian, transkrip wawancara dengan saksi, hingga petunjuk berupa sobekan kertas lusuh yang ditemukan di tempat sampah.
Adanya unsur-unsur tersebut dalam hampir setiap babnya menggugah rasa penasaran pembaca untuk mengikuti perkembangan dari setiap tindakan tokoh. Seperti yang aku bilang di awal tadi, aku rela begadang demi menyelesaikan buku ini. Kalau kata orang-orang di komunitas pencinta buku sih, istilahnya tuh page turner, yang artinya buku ini nagih banget. Sekali baca, rasanya susah buat mau berhenti sebelum tahu akhir ceritanya. Kelebihan yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam novel ini tergolong ringan dan mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan. Holly Jackson menggunakan gaya bahasa yang mengalir dan tidak bertele-tele, sehingga pembaca dapat mengikuti alur cerita dengan nyaman tanpa merasa terbebani oleh istilah ataupun kalimat yang rumit. Juga, di tengah ketegangan dan suasana misterius yang mendominasi cerita, penulis menyelipkan unsur humor yang segar melalui dialog maupun narasi ringan tokoh utama yang bisa menjadi jeda bagi pembaca untuk bernafas lega sejenak sebelum kembali dibawa pada ketegangan berikutnya. Kombinasi antara bahasa yang mudah dipahami dan sentuhan humor inilah yang menjadikan novel ini terasa seimbang dan menarik untuk dibaca hingga akhir. Gak cuma penulis aja, penerjemah novel ini juga layak mendapatkan apresiasi. Terjemahannya terasa alami dan tetap mempertahankan ciri khas gaya bercerita Holly Jackson yang ringan, menegangkan, namun tetap menyenangkan. Pemilihan diksi dan struktur kalimatnya membuat pembaca dapat menikmati cerita dengan lancar tanpa kehilangan esensi dari versi bahasa aslinya. Satu hal yang aku rasa patut disoroti dan diapresiasi adalah bagaimana penerjemah mampu mempertahankan humor khas dalam dialog, yang mana meskipun dialog tersebut berasal dari konteks budaya dan juga bahasa Inggris, tetap terasa lucu dan mengena bagi pembaca Indonesia. Hal ini menunjukkan kepekaan penerjemah dalam menyesuaikan gaya bahasa tanpa mengubah makna maupun suasana yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian, jika dilihat dari segi fisik, buku ini juga menarik banget. Desain sampulnya terlihat misterius, tapi tetap simpel dan tertata rapi. Cocok banget dengan tema thrillernya. Dominasi warna abu-abu lembut di latar belakang memberikan kesan tenang. Namun kontras dengan garis-garis merah yang tampak seperti benang investigasi di papan kasus atau investigation board. Di antara gambar-gambar rumah kecil dan pepohonan, ada sosok gadis yang tampak berjalan sambil menunduk, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Detail kecil ini berhasil menggambarkan suasana cerita yang penuh rahasia, tapi tetap terasa realistis dan juga modern. Lalu, jenis huruf yang dipilih dan tata letaknya juga nyaman dibaca. Nggak terlalu padat, jadi mata nggak cepat lelah meskipun bukunya bisa dibilang cukup tebal. Kualitas kertasnya pun bagus, nggak gampang lecek, membuat pengalaman membaca jadi makin menyenangkan. Nah, meskipun banyak banget hal yang aku suka dari buku ini, tentunya nggak ada karya yang benar-benar sempurna. Ada juga beberapa hal kecil yang menurut aku bisa jadi catatan atau mungkin kurang maksimal. Yang pertama, tentang jumlah tokoh. Memang sih jumlah tokoh yang nggak terlalu banyak itu menjadi salah satu kelebihan novel ini. Tapi di sisi lain, hubungan anak tokohnya itu termasuk kompleks. Seiring berjalannya waktu, muncul hubungan-hubungan antar tokoh yang bahkan pembaca itu mungkin nggak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Karenanya, pembaca yang sedari awal kurang memperhatikan detail mungkin akan merasa sedikit kebingungan dengan perkembangan hubungan antar tokohnya. Kemudian, kelemahan yang kedua dan juga yang terakhir adalah sensitivitas topik. Topik yang diangkat dalam buku ini bisa dibilang sensitif, meliputi kematian, kekerasan, pelecehan seksual, pembunuhan, penculikan, juga penggunaan narkoba. Itulah mengapa buku ini dikategorikan sebagai buku young adult atau remaja dengan minimal umur 15 tahun saat membaca. Perlu digarisbawahi bahwa topik yang sensitif dapat memicu trauma bagi beberapa pembaca, sehingga penting bagi pembaca untuk mempertimbangkan kesiapan emosional mereka sebelum menikmati buku ini. Tapi, meskipun ada beberapa kekurangan, hal itu sama sekali nggak membuat buku ini jadi buruk kok. Secara keseluruhan, buku ini tetap seru, menarik, dan sangat amat layak untuk dibaca. Ini mungkin agak personal, tapi buat aku sendiri, dari 64 buku yang aku baca di tahun 2024, A Good Girl's Guide to Murder ini jadi yang paling berkesan buat aku. Nah, buat kalian para pecinta misteri yang senang mikir dan juga menganalisis petunjuk kayak detektif, atau suka cerita dengan plot twist yang bikin mikir ulang,
buku ini wajib banget masuk ke daftar bacaan kalian. Selain seru dan juga menegangkan, A Good Girl's Guide to Murder juga punya pesan moral yang cukup kuat, yaitu tentang pentingnya berani mencari kebenaran meskipun semua orang tampak menentang. Dan bagaimana prasangka bisa bikin seseorang salah menilai tanpa benar-benar tahu apa yang terjadi. Lewat karakter utamanya, yaitu Pip, kita juga bisa belajar soal ketekunan, rasa ingin tahu, dan juga keberanian untuk melawan ketidakadilan. Oh ya, tambahan lagi, A Good Girl's Guide to Murder ini juga udah punya 2 lanjutan, yaitu Good Girl Bad Blood dan As Good As Dead. Nah, yang Good Girl Bad Blood ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga dengan judul Topeng Anak Baik-Baik. Jadi, kalian bisa banget lanjut baca tanpa khawatir akan kendala bahasa. Oke, itu dia pembahasan dari aku tentang buku A Good Girl's Guide to Murder karya Holly Jackson, sebuah novel misteri remaja yang berhasil bikin aku tegang, gemes, tapi juga kagum banget sama cara penulisnya ngebangun cerita. Serius ya, buku ini tuh kayak ngajak kita main teka-teki, tapi sambil adu logika gitu. Seru kan? Nah, kalau kamu suka kisah misteri yang penuh petunjuk tersembunyi, karakter utama yang cerdas dan berani, plus plot twist yang bikin mikir, aku jamin deh, buku ini bakal jadi pengalaman baca yang asik banget buat kalian. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan episode kali ini di Siniar Alternity bareng aku, Mutia. Jangan lupa ikuti channel kami ya biar nggak ketinggalan episode-episode berikutnya. Dan kalau kamu udah baca bukunya, yuk share pendapatmu juga. Kamu tim begadang semalaman demi baca novel ini atau tim tidur cukup dulu sebelum lanjut baca? Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan seperti biasa, tetap penasaran, tetap baca, dan tetaplah jadi anak baik-baik. Tapi versi yang gak takut nyari kebenaran. Dadah!